kenduri. Kenduri itu kan sedekah. Memang itu ada khilaf antara Syafi'i dengan lain Syafi'i. Tapi memang sedekah bagi mayit itu dianjurkan. Sedekah. Jadi dianjurkan sedekah. Di dalam Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Muslim itu ada hadisnya masalah sedekah untuk orang mati. Dan di dalam kitab-kitab fikih, Fathul Mu'in atau kitab-kitab lain, sedekah yang paling afdal itu air. Afdalus shadaqah al-ma'. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'jabu ilaik?" Sedekah apa yang paling engkau sukai? Rasulullah menjawab, al-ma', air. Jadi air itu sedekah paling afdal. Makanya kita kalau bertamu ke rumahnya orang dikasih air itu paling afdal memang. Dan jangan dikira sedekah air itu remeh. Coba di dalam Sahih Muslim atau di dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW menyampaikan kisah seorang pelacur. Ada seorang pelacur dari Bani Israil pulang kerja, siang-siang pulang kerja. Nah, pelacur kerjanya mana? Waktu itu di Timur Tengah itu kan panas. Karena panas, dia masuk ke dalam sumur. Sumur itu dulu pakai tangga turun ke bawah, minum. Setelah naik ke atas, ternyata di atas tuh ada anjing yang milet-milet. Lidahnya julur-julur kehausan. Akhirnya pelacur ini turun lagi, sepatunya dibuka ambil air. Setelah itu naik ke atas diminumkan. Setelah itu pelacur ini meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara kasih minum anjing, Allah mengampuni dosa. Padahal pelacur. Padahal anjing yang dikasih minum, hewan najis dalam Allah. Saya sering tanya sama masyarakat, sampean pernah kasih minum anjing? Enggak pernah, karena anjing di sini nggak ada yang haus. Bisa dari sendiri. Apalagi yang dikasih minum manusia, walaqad karramna makhluk mukarram. Apalagi yang dikasih minum ini umat Islam, umatnya Rasulullah, umat paling afdal. Apalagi yang dikasih minum ini ustaz. Misalnya. Jadi perlu disampaikan. Targhib ya, menyenangkan para orang agar orang itu gak pelit. Sekarang ini kadang orang bertamu nggak mengeluarkan minuman karena yang terpengaruh ini. Itu sedekah yang pertama. Sedekah yang kedua setelah minuman dalam kitab Fathul Mu'in itu ngasih makan. Ngasih makan itu sedekah paling afdal, setelahnya ngasih minum. Karena orang mula mereka minum teronakan aja. Nah karena pondok marah, setelah boleh keluar di kota sebenarnya. Pondok itu paling senang dikasih makan. Saya di pondok itu lama, 18 tahun. Jadi kalau mau berangkat sekolah, berenang karena akhirnya tak terima makan ya. Malah tak terima keluar makan kasih. Mau istirahat atau kotak minum. Biasanya kan begitu di pondok. Ternyata sedekah paling afdal. Nah, orang-orang Wahabi mengeluarkan isu-isu kalau mau sedekah untuk orang mati jangan pakai kenduri. Bangun masjid, nyoba madrasah, rumah sakit loh. Bangun masjid itu masjidnya sudah ada, masa mau bangun lagi? Dan kalau buat masjid butuh biaya besar. Kita ini kasih makan, karena kasih makan ini memang Rasulullah ditanya dalam hadis Bukhari, ayyul Islam khair. Amalan apa dalam Islam yang paling baik? Rasulullah menjatuh timut ta'am. Kamu ngasih makan apa? Berarti ini paling baik. Di bawahnya ngasih minum. Jadi kasih makan memang. Dan kasih makan orang ini pahalanya dapat menghapus dosa walaupun besar. Dalam kitab-kitab hadis, ya hadisnya sahih. Riwayat Ibnu Hibban. Inna abidan min Bani Israil ta'abbada fi shawma'atihi sittina sana.
Seorang ahli ibadah Bani Israil beribadah di tempat ibadahnya sedikit 60 tahun, nggak pernah keluar, nggak pernah turun, nggak pernah keluar dari tempat ibadah. Fa'amtaratis sama fakhdaratil ardh. Lalu turun hujan. Hujan turun, bumi ini menjadi hijau. Banyak tanaman-tanaman, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan subur. Akhirnya orang ahli ibadah ini berpikir, coba saya ini keluar dari tempat ibadah ini, lalu beribadah di antara rumput-rumput, di antara pohon-pohon yang hijau-hijau itu. Ini pasti pahalanya lebih besar karena bersyukur kepada Allah. Lalu orang ini meninggalkan tempat ibadahnya, membawa bekal 2 motor. Di perjalanan sambil zikir, karena di Timur Tengah jarang orang. Dulu di Indonesia juga tidak begitu banyak orang. Berjumpa dengan orang perempuan, akhirnya ngobrol, akhirnya berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal, takut, merasa malu pada Allah sampai pingsan. Karena udah ibadah 60 tahun kok keluar langsung begini, tidak nanggung-nanggung yang bercanda sampai pingsan, merasa malu. Setelah siuman mau mandi, ada genangan air hujan, dia mandi di situ. Ketika sedang mandi, ada pengemis datang. Wah, minta uangnya, belas kasihan, nggak ada yang dimakan. Oh itu, seperti itu Bapak. Yang mana Tuhan itu? Semua, bawa semua aja. Kamu aja yang makan. Kamu yang makan. Saya ini banyak dosa, gak pantas padanya. Akhirnya habis itu ahli ibadah ini meninggal. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini punya saya 60 tahun gak pernah keluar ibadah. Ahli surga. Kata yang malaikat neraka, loh ini punya saya, ini suruh Fatimah, tadi berzina sebelum mati. Itu dosa besar. Karena rebutan akhirnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang zina 1 kali. Begitu ditimbang, habis pahala ibadahnya. Jadi zina 1 kali menghapus ibadah 60 tahun. Lah ini apa? Ikut saya kan kata mereka. Lalu kata yang mereka surga, sebentar, tadi sebelum mati sedekah roti baru, coba timbang lagi. Indek dengan roti. Begitu ibadah ini diindek dengan roti 2 potong, langsung mundur. Cek dulu. Loh, dosa zinanya menjadi ringan, diampuni. Padahal cuma roti 2 potong. Tanyakan sama orang yang sambian mun abadah kita dibeli 100 roti.